Pemirsa Lampung TV, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan membebaskan seorang tersangka dari tuntutan berdasarkan restoratif justice atau keadilan restoratif Selasa 15 Februari 2022. Wanita warga desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung ini diadili karena menganiaya sepupunya. Susanti, 36 tahun, dihadapkan ke meja hijau akibat memukul kepala sepupunya bernama Resdiana. Ia kesal karena saudaranya selalu menghindar setiap diminta membayar hutang. Pelaku pemukulan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Utang tadi, utang 1 juta tadi katanya ada emang? Dia kan operasi, dia ngambil tapi nggak mau bayar. Kalau ditagih dia pergi terus. Nah, sebelumnya juga sama kawan saya ada juga, saya yang tanggung jawab, dia nggak mau lunasin sampai sekarang. Oh, 1 juta tadi Bu ya utangnya? Ya, sama anak saya 1 juta, kalau yang sama kawan saya ada 620.000. Dia punya utang sama anak saya, tapi dia selalu bikin kesel saya, jelek-jelekin saya. Makanya dari situ dia nantang saya ini mau jemput anak sekolah, tapi sengaja jadi tunggu dia. Dari situ kan orang berantem. Kajari Lampung Selatan Dwi Astuti Beniati mengatakan, penghentian penuntutan terhadap perkara penganiayaan atas nama Susanti berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara dapat dihentikan penuntutannya karena memenuhi beberapa persyaratan, yaitu baru pertama melakukan tindak pidana dan ancaman pasal 351 ayat 1 KUHP tidak lebih dari 5 tahun. Susanti mengakui perselisihan dengan Resdiana lantaran sepupunya memiliki hutang 1 juta rupiah. Hutang ditagih tetapi tidak mau membayar sehingga mereka berkelahi. Tersangka bersyukur setelah kejaksaan menghentikan tuntutan. Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, telah dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terhadap perkara penganiayaan dengan tersangka atas nama Susanti binti Ruswito. Tersangka Ruswati ini disangka melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap korban atas nama Resdiana. Korban Resdiana ini adalah sepupu dari tersangka. Dari perkara ini, kalau di kejaksaan ini kan memang ada syarat kerugian itu 2.500.000. Tapi ini kan sebenarnya masalah hutang, hanya 1 juta. Tetapi karena memang ada permasalahan perselisihan, kemudian terjadi pemukulan helm antara korban ke tersangka ke korban. Karena tidak terima, akhirnya korban melaporkan, dan setelah kita lakukan mediasi, kemudian kita lakukan perdamaian di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Alhamdulillah tercapai kesepakatan, mereka berdamai dan saling memaafkan. Itu yang poinnya, saling memaafkan. Jadi kalau untuk pasal 351 ayat 1 ini, jadi memang ibu ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian ancaman pidana pasal 351 ini adalah 2 tahun 8 bulan, jadi tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian penghentian penuntutan ini memang harus memperhatikan kepentingan korban, kepentingan hukum yang dilindungi, kemudian penghindaran stigma negatif maupun keharmonisan di masyarakat. Kemudian alhamdulillah pada saat kita lakukan mediasi, korban langsung menyatakan bahwa korban memaafkan dengan tulus. Nah, itu yang menjadi semangat kita untuk melakukan restoratif justice. Roy Sandi melaporkan dari Lampung Selatan.